Ya, selamat datang di acara New Perspektif. Jadi kalau bukan perspektif baru, podcast ini tidak perlu ditonton teman-teman ya. Saya ingin komentari terkait dengan moratorium BGN. Ya, kita tahu memang BGN membuat aturan baru bahwa dapur-dapur baru itu tidak akan diterima, tidak ada titik baru lagi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Ya. Nah, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah sedang ada proses pembangunan sekitar 12.000 dapur ya yang sudah di ACC dalam sistem yang sudah diverifikasi oleh BGN. Ya memang sekarang tinggal pemerintah mengecek apakah dapur-dapur ini eksis apa enggak, sejauh mana pembangunannya. Kalau memang belum ada pembangunan mungkin di-delete aja, saya setuju itu. Tetapi kalau misalkan sampai dapur ini, dapur yang sudah jadi juga kena ada sekitar mungkin 50% dapur sudah ready untuk berjalan. Nah, kalau seandainya dapur-dapur ini kemudian tidak diakui, tidak diakomodir oleh BGN, maka siap-siap Indonesia akan muncul museum-museum baru, ya museum MBG mungkin. Kenapa? Banyak sekali dapur-dapur yang sudah terbangun ini. Ya mohon teman-teman BGN mempertimbangkan itu, karena kasihan sudah mitra ini mengeluarkan banyak uang. Membuat dapur seharga miliaran sampai detik ini. Kalau nggak kami viralkan, Sampai detik ini 7 kami ini bantu pemerintah, kami bantu RI. Mereka ingin ikut partisipasi memberikan masyarakat melawan stunting, begitu memberikan makanan ke sekolah. Jadi luar biasa mitra ini. Orang selalu negatif terhadap mitra, tapi teman-teman harus paham mereka ini adalah pendorong ekonomi, ya, pendorong penggerak MBG. Jadi mohon harus diakui jasa-jasa mereka. Nah, seandainya ini misalkan ya, BGN tidak mengakui dapur-dapur baru, 12.000 dapur di seluruh Indonesia. Ini mau dijadikan apa dapur-dapur ini? Masa mau jadi museum lagi? Dan ini bukan proyek pemerintah, tetapi ini dana dari masyarakat sendiri, dana dari pengusaha yang jumlahnya tidak kecil. Ada yang minjem dari bank. Ya, siapa yang punya duit 1,5 miliar? Ada yang sifatnya gotong royong, teman-teman join, misalkan bangun dapur. Ya, kalau misalkan tiba-tiba di reject, ya, di-ignore begitu saja, I think very very sad ya, sangat sedih, kebijakan yang buruk. Jadi teman-teman BGN, kita berharap BGN mengakomodir ini semua supaya supaya dapur-dapur yang sudah jadi ini diperhatikan, kalau bisa bila perlu cepat running, ya, bila perlu cepat running. Karena kalau enggak ya akan jadi museum-museum baru, proyek-proyek pemerintah yang gagal. Kita tahu di eranya Pak SBY ada Hambalang. Nah ini eranya Pak Jokowi juga IKN, ya tapi IKN sudah berjalan ya. Mudah-mudahan berjalanlah IKN itu. Yang baru, kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abutor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. IKN saya kira bagus lah. Kalau di Jakarta terlalu padat dan demo tiap hari, pusing lihat orang demo itu, pasti merugikan masyarakat. Coba di Kalimantan, siapa yang mau demo di sana? Mungkin Pak Prabowo perlu mempertimbangkan pindah istana saja, Pak. Ngapain di Jakarta, di Kalimantan sana, biar aman begitu ya, menjalankan program-programnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penerima manfaat. Ya, sekarang kan anak SMA mau dikurangi, isunya sih mau dihapus. Terus SMA, ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya itu udah 100.000, 200.000. Ini saran saja ya. Kan program MBG ini tidak
ada juga manfaat ya, multi efeknya kan banyak selain ekonomi, lapangan kerja, kemudian gizi anak, mengatasi stunting. Tetapi jangan lupa bahwa ini juga ada efek politiknya. Seandainya anak-anak SMA dihilangkan, dong siapa pemilih kita besok? Ada 8 juta, ini prediksi saya ya, akan tergerus suara Pak Prabowo. Ini orang udah dikasih makan, tiba-tiba di stop. Kasihan juga. Nah, kecuali memang ada orang-orang tua ya, yang ya mungkin orang kaya lah, yang ya saya tidak mengatakan sombong ya, tetapi mereka selalu komplain. Kok usah dikasih lah orang-orang itu, kasihan negara kita ini nggak perlu dikasih makan ya. Kalau orang-orang seperti itu udah, pemerintah udah baik memberikan makan, supaya apa? Karena kasihan, walaupun dia kaya di kelas tidak makan sama temen, kan konsep begibung ya, kalau bahasa Sasak itu konsep kita bareng-bareng begitu. Nah, ini yang sebenarnya juga dalam tradisi MBG ini. Jadi mau kaya mau miskin dikasih sama pemerintah, itu baiknya Pak Prabowo. Tapi selalu disalahartikan, ya, selalu dianggap tidak mewakili. Saya kira ini sangat kurang pas ya, kalau pemerintah atau atau masyarakat menyinyir ya persoalan ini, selalu mengatakan pemborosan, tapi nggak paham konsep SDM. Kalau mau SDM-nya bagus, makanya di agama dikatakan al-aqlus salim fi jismis salim, bahwa akal yang sehat itu adalah berada pada badan yang sehat. Kalau orang kelaparan gimana mau konsentrasi belajar ya? Saya jujur aja, waktu saya mahasiswa, saya sering puasa gara-gara orang tua ngasihnya uang nggak cukup ya buat makan, belum beli buku ya. Ini waktu mahasiswa ya, apalagi siswa kalau orang tuanya mungkin kekurangan ya bagaimana, terutama di daerah-daerah tertinggal yang aksesnya jauh. Nah, jadi saya kira penerima manfaat ini kalau bisa dipertahankan saja ya Bu BGN ya, mudah-mudahan dipertahankan saja yang SMA ya, karena mereka juga secara politik, ini kita bicara politik ya, kita belak-belakan aja lah, bahwa juga berdampak politik ya. Jadi siapa pemilih kita besok kalau tergerus suara 8 juta orang dari SMA? Waduh, ini bahaya nih ya. Ini saran saya. Nah, kemudian ya terkait dengan, saya kira penerima manfaat ya, dulu kan diatur ya, dulu kan berbasis berapa penerima manfaatnya, tetapi perlu diingat ya, ada juga sisi negatifnya. Kalau misalkan ya di grading ya, akreditasinya berdasarkan penerima manfaat, lalu sewa dapur dikasih sekian, ini sangat berbahaya juga, karena dapur pasti berkonflik, saling tahan, saling salib, MOU. Nah, ini kita bagaimana cara mengaturnya kembali? Nah, ini menurut saya sangat susah ya, sangat susah kalau tidak diatur sedemikian rupa. Nah, sudah benar kemarin Pak Dadan, menurut saya ya, bahwa berapapun penerima manfaatnya dikasih 6 juta, karena mereka sudah investasi alat. Nah, cuman begini juga ya, kan di lapangan seandainya ada dapur sampai memberikan 3.000 lebih, nah ini berpotensi juga untuk keracunan. Jadi saya kira udah benar, udah ini jadi pemerataan aja, pemerataan, tapi jangan sampai kurang dari 2.500 lah, itu sudah ideal. Itu 2.500, 3.000, kalau di atas 3.000 dapur nggak bisa jalan dengan maksimal. Yaitu Bu BGN ya, mudah-mudahan BGN sebagai mitra kita kerjasama dengan lapang hati ya, dengan saling support ya. Mudah-mudahan program MBG ini tidak hanya sukses buat Pak Prabowo, buat masyarakat, juga buat Pak Prabowo 2029.